Tahukah kalian bahwa jauh sebelum kita lahir, di tanah Nusantara ini pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang dipimpin oleh raja-raja hebat dan bijaksana. Mereka bukan hanya kuat dalam peperangan, tetapi juga pandai memimpin, mencintai rakyatnya, dan taat kepada ajaran Dharma. Siapa saja mereka? Bagaimana kisah keberanian dan kebijaksanaan mereka bisa menginspirasi kita hari ini? Mari kita menjelajahi jejak sejarah dan mengenal tokoh-tokoh besar kerajaan Hindu di Nusantara yang luar biasa. Namun sebelum lanjut menonton video ini, mari dukung Bapak Guru untuk terus membangun channel ini dengan cara menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kunungga. Beliau mempunyai anak, yaitu Aswawarman yang kemudian menggantikannya menjadi raja. Setelah Aswawarman, kerajaan Kutai dipimpin oleh anaknya, yaitu Mulawarman. Mulawarman memerintah Kutai pada abad ke-4 sampai 5 Masehi. Mulawarman digambarkan seperti Dewa Matahari atau Ansuman. Mulawarman adalah Raja Kutai yang sangat terkenal. Ia juga terkenal sebagai sosok yang kuat dan tangguh. Pada masa Raja Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Perdagangan dan wilayah kekuasaannya menyebar luas. Rakyat Kutai hidup dengan makmur dan sejahtera. Raja Mulawarman selalu melihat langsung keadaan rakyatnya. Rakyatnya hidup dengan aman dan tentram. Raja Mulawarman terkenal di seluruh Kalimantan. Raja Mulawarman banyak meninggalkan prasasti. Prasasti peninggalan Raja Mulawarman disebut Yupa. Yupa adalah tiang batu bertulis sebagai peringatan upacara yatnya. Ada 7 buah Yupa yang ditemukan di Kutai. Salah satu Yupa menjelaskan tentang Raja Mulawarman. Disebutkan bahwa Mulawarman adalah raja yang dermawan. Raja Mulawarman membagikan sapi sebanyak 20.000 ekor kepada Brahmana di lapangan suci Waprakeswara. Purnawarman adalah Raja Tarumanegara yang terkenal. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5 Masehi. Purnawarman adalah raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara. Purnawarman menjadi raja menggantikan ayahnya. Ayah Purnawarman bernama Dharmayawarman. Purnawarman memiliki beberapa orang anak. Anaknya yang paling sulung bernama Wisnuwarman. Raja Purnawarman memerintah selama 39 tahun. Beliau memerintah sejak tahun 395 Masehi hingga tahun 434 Masehi. Pada zaman pemerintahan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Dalam pemerintahannya, Purnawarman dibantu oleh adik dan pamannya. Adiknya bernama Cakrawarman menjadi panglima perang angkatan darat. Pamannya bernama Nagawarman menjadi panglima angkatan laut. Purnawarman selalu mengusahakan agar rakyatnya makmur. Salah satu usahanya adalah menggali Sungai Gomati. Raja Purnawarman banyak meninggalkan prasasti. Ada 7 buah prasasti peninggalan beliau. Ketujuh prasasti tersebut, yakni Prasasti Caruteun, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Lebak. Dalam Prasasti Caruteun disebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang gagah berani. Ia diibaratkan seperti Dewa Wisnu. Dari prasasti-prasasti peninggalan Raja Purnawarman, diketahui bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang arif dan bijaksana. Sifat-sifat beliau dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Raja Sanjaya adalah raja pertama Kerajaan Medang. Kerajaan Medang disebut juga Mataram Kuno. Sanjaya memerintah sekitar tahun 730 Masehi. Ia adalah keturunan dari Keraton Galuh. Ayah dari Sanjaya bernama Hyang Prabusena. Ibunya bernama Sanaha. Sanjaya adalah kemenakan dari Raja Sana. Raja Sana adalah saudara dari ibu Sanjaya. Raja Sanjaya mendirikan candi untuk memuja Dewa Siwa. Sanjaya juga belajar agama Siwa dari para pendeta.
Sanjaya adalah seorang raja yang religius. Ia sangat berbakti pada Hyang Widiwasa. Sanjaya memprioritaskan urusan agama. Raja Sanjaya meninggal pada pertengahan abad ke-8. Ia digantikan oleh Rakai Panangkaran yang memerintah dari tahun 760 sampai 780 Masehi. Dharmawangsa Teguh adalah raja kerajaan Medang. Ia merupakan keturunan dari Mpu Sindok. Ibu Dharmawangsa adalah cucu dari Mpu Sindok. Ayah Dharmawangsa Teguh bernama Sri Makuntha Wangsawardhana. Setelah ayahnya meninggal, tahta kerajaan diberikan kepada Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh memerintah pada tahun 996 sampai 1016 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Raja Dharmawangsa Teguh sangat memperhatikan karya sastra. Ia menerjemahkan kitab karya Maharsi Wyasa ke dalam bahasa Jawa kuno. Dharmawangsa Teguh wafat pada tahun 939 Saka atau 1017 Masehi. Airlangga merupakan pendiri kerajaan Kahuripan Jawa Timur. Airlangga lahir pada tahun 990 Masehi. Ia memerintah pada tahun 1009 sampai 1042 Masehi. Airlangga merupakan putra dari Udayana yang berasal dari Bali. Ibunya bernama Mahendradatta, putri dari Wangsa Isyana. Ia mempunyai 2 orang adik, yaitu Marakata dan anak Wungsu. Marakata menjadi raja di Bali menggantikan ayahnya dan dilanjutkan oleh anak Wungsu sebagai penggantinya. Raja Airlangga menikah dengan Dewi Laksmi. Dewi Laksmi adalah anak dari Dharmawangsa Teguh, raja kerajaan Medang di Jawa Timur. Pesta pernikahan dilaksanakan di kerajaan Medang. Namun pada saat pernikahan berlangsung, kerajaan Sriwijaya menyerang kerajaan Medang. Suasana pesta berubah menjadi malapetaka. Raja Dharmawangsa Teguh dan keluarganya wafat. Airlangga dan Narotama berhasil melarikan diri. Airlangga bersembunyi di hutan Wonogiri selama 15 tahun. Di tempat itu Airlangga mempersiapkan diri. Ia bertekad untuk merebut kembali kerajaan Medang. Setelah berhasil mengalahkan kerajaan Sriwijaya, Airlangga membentuk kerajaan baru bernama Kahuripan. Airlangga turun tahta pada tahun 1042 Masehi. Ia menjadi seorang pendeta. Raja Airlangga adalah pemuja Dewa Wisnu. Ia diarcakan sebagai Wisnu yang mengendarai Garuda. Pada masa pemerintahannya, ia terkenal sangat toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati. Toleransi beragama pada saat itu sangat baik. Airlangga sebagai pelindung agama Hindu dan Buddha, pemeluk agama Hindu dan Buddha, hidup rukun dan damai. Jayabaya adalah raja kerajaan Kediri yang sangat terkenal. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kediri mengalami kejayaan. Kisah Jayabaya disebutkan dalam naskah Babat Tanah Jawi. Jayabaya merupakan anak dari Gendrayana. Ia memiliki permaisuri bernama Dewi Sara. Dari perkawinannya dengan Dewi Sara, Jayabaya dikaruniai 4 orang anak, yaitu Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jayabaya memerintah dari tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Jayabaya mengundurkan diri dari tahtanya pada usia tua. Masyarakat meyakini Jayabaya mencapai moksa di desa Menang. Raja Jayabaya dikenal dengan ramalannya. Ia meramal tentang masa depan Nusantara. Orang-orang meyakini tentang kebenaran ramalannya. Ramalannya disebut Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya. Raja Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang religius. Ia membangun tempat ibadah di banyak tempat. Raja Jayabaya selalu menyelesaikan masalah dengan jalan keagamaan. Peninggalan Raja Jayabaya berupa prasasti dan kakawin, yakni Prasasti Hantang, Prasasti Talan, Prasasti Jepun, dan kakawin Bharatayuda. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334 Masehi. Kelahiran Hayam Wuruk sangat istimewa, ditandai dengan gempa bumi di Pabayu Pindah dan Gunung Kelud yang meletus. Ibu Hayam Wuruk bernama Tribhuwana Tunggadewi. Ayahnya bernama Sri Kertawardhana
atau disebut Cakradara, permaisuri Hayam Wuruk bernama Sri Sudewi. Sri Sudewi melahirkan seorang anak bernama Kusumawardhani. Hayam Wuruk merupakan raja keempat Majapahit. Ia dinobatkan sebagai Raja Majapahit pada umur 16 tahun. Raja Hayam Wuruk memerintah Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan. Hayam Wuruk didampingi Mahapatih yang gagah perkasa. Mahapatihnya bernama Gajah Mada. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Peninggalan Raja Hayam Wuruk berupa kitab Kakawin Sutasoma. Kitab ini digubah oleh Mpu Tantular. Salah satu isinya memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain kitab Sutasoma, juga terdapat kitab Negara Kretagama. Kitab ini digubah oleh Mpu Prapanca. Gajah Mada merupakan Mahapatih terkenal kerajaan Majapahit. Asal-usul Gajah Mada disebutkan dalam babat Gajah Mada. Gajah Mada dilahirkan tahun 1220, 1 Saka atau 1299 Masehi. Ayahnya bernama Churadharma Wiyasa atau Churadharma Yogi. Ibunya bernama Narirati atau Patni Narirati. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih tahun 1336 Masehi. Pada saat penobatannya menjadi Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Dengan sumpahnya, Gajah Mada berhasil mempersatukan Nusantara. Majapahit menjadi kerajaan besar yang ditakuti pada zamannya. Gajah Mada wafat pada tahun 1364 Masehi. Ia meninggalkan nama yang sangat harum sebagai tokoh yang mampu menyatukan Nusantara. Raja Udayana merupakan keturunan dari Wangsa Warmadewa. Ia menjadi raja di Bali tahun 911 sampai 923 Saka. Saat menjadi raja, beliau bergelar Sang Ratu Maruhani Sri Udayana Warmadewa. Raja Udayana memerintah di Bali bersama permaisurinya. Permaisurinya berasal dari Jawa bernama Mahendra Datta. Nama gelarnya adalah Sang Ratu Luhur Sri Gunapriya Dharmapatni. Mahendra Datta merupakan keturunan Wangsa Isyana. Raja Udayana memiliki 3 orang anak, yaitu Airlangga, Marakata Pangkaja, dan anak bungsu. Airlangga menjadi raja di Jawa Timur. Ia menggantikan Raja Dharma Wangsa Teguh. Sedangkan adik-adiknya, Marakata dan anak bungsu, meneruskan tahta orang tuanya di Bali. Raja Udayana memerintah di Bali sampai tahun 923 Saka. Raja Udayana diperkirakan meninggal tahun 933 Saka. Permaisurinya Sri Gunapriya meninggal antara tahun 923 sampai 933 Saka. Sri Gunapriya dicandikan di Burwan, yaitu di Pura Kedarman, Desa Burwan, Belah Batu, Gianyar, Bali. Beliau diwujudkan dalam bentuk Arca Mahisasura Mardini. Setelah Raja Udayana meninggal, tahta kerajaan diberikan kepada Marakata Pangkaja. Kemudian dilanjutkan oleh anak bungsu. Nama Udayana diabadikan menjadi nama perguruan tinggi negeri di Bali. Dalem Waturenggong merupakan putra dari Dalem Ketut Ngelesir. Ia adalah cucu dari Raja Dalem Ketut Kresna Kepakisan. Dalem Waturenggong memerintah di Kerajaan Bali tahun 1460 sampai 1550 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Gelgel, Klungkung. Dalam babat Bali disebutkan Dalem Waturenggong memiliki beberapa putra. Putranya bernama Raden Pangersa atau disebut Dalem Bekung dan Raden Anom yang disebut Dalem Sagening. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Kerajaan Bali mengalami masa keemasan. Raja Dalem Waturenggong menjunjung tinggi keadilan. Keadaan rakyat Bali pada masa ini sangat sejahtera. Kondisi kerajaan sangat tentram dan damai. Raja Dalem Waturenggong didampingi pendeta istana. Pendeta tersebut bernama Dang Hyang Nirartha. Dang Hyang Nirartha berasal dari Jawa Timur. Beliau dikenal dengan sebutan Pedanda Sakti Wawurau.
Beliau juga disebut Dang Hyang Dujendra. Dang Hyang Nirartha menjadi penasihat keagamaan. Beliau memberi petunjuk kepada Raja Dalem Waturenggong. Dang Hyang Nirartha pernah memimpin upacara Ekadasa Rudra di Besakih. Nah, demikianlah sejarah dari para raja dan tokoh kerajaan Hindu di Nusantara. Kita belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kebijaksanaan, keberanian, dan hati yang penuh kasih kepada rakyatnya. Mereka mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Dharma, menghormati guru dan orang tua, mencintai tanah air, serta selalu berbuat baik kepada sesama. Walaupun mereka hidup di masa lalu, nilai-nilai kebaikan yang mereka tunjukkan masih bisa kita teladani sampai sekarang. Semoga setelah mengenal tokoh-tokoh hebat ini, kita juga termotivasi untuk menjadi pribadi yang jujur, berani, disiplin, dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, sejarah bukan hanya untuk diingat, tetapi untuk dipelajari dan diteladani. Mari kita menjadi generasi penerus yang menjaga kebaikan dan kebijaksanaan warisan Nusantara. Jika masih ada yang ingin diketahui tentang pendidikan agama Hindu, silakan tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian kalian telah menonton video ini sampai selesai. Om Namah Shivaya.